Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee eee, Kami dari kelompok 15 ingin, apa ya, menjelaskan tentang, PFD yang berjudul Pra-Perancangan Pabrik Kimia Metil Benzoat dari Asam Benzoat dan Metanol, kapasitas produksi 15.000 ton per tahun. Tapi sebelum menjelaskan, izin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Wan Muhammad Bintang Saputra dengan NIM 121240056. Dan selanjutnya, silakan. Perkenalkan, nama saya Afrizal Farhansyah Abdullah dengan NIM akhir 003 dari kelas TKA. Nama saya Sanaya Sila Herlambang dengan NIM 121240134. Saya dari kelas TKD. Perkenalkan, nama saya Anfilia Rahma dengan NIM akhir 193 dari kelas TKF. Perkenalkan, nama saya Amelia Tiza Selselia dengan NIM akhir 06 dari TKA. Perkenalkan, nama saya Alia Askar Salsabila dengan NIM 121240158. Perkenalkan, nama saya Erlina Vitasari dengan NIM akhir 178, kelompok 15. Oke, baik, makasih. Kami akan mulai menjelaskan dari gudang 1 terlebih dahulu. Jadi yang pertama ini ada gudang 1. Gudang 1 ini tertutup karena di dalam gudang 1 itu berisikan NaOH yang bersifat higroskopis. NaOH nanti ini akan didistribusikan ke dalam mixer dengan menggunakan skru conveyor dan juga bucket elevator. Menggunakan skru conveyor karena tadi NaOH ini bersifat higroskopis. Menggunakan bucket elevator karena dia itu memindahkan dari yang rendah ke yang lebih tinggi. Setelah natrium hidroksida dan juga natrium sulfatnya diangkat melalui bucket elevator, kemudian masuk dalam hopper 01. Di sini dilakukan penimbangan dengan weight controller atau WC, di mana di sini ada garis 2 yang menandakan bahwa energi yang digunakan adalah sistem udara tekan atau biasa dikenal dengan pneumatik. Setelah itu masuk ke dalam mixer 01. Di dalam mixer 0,01 ini dilakukan pelarutan dengan bantuan steam atau uap dan juga level indikator untuk mengetahui indikator yang diperlukan dalam mixer tersebut, dan juga berfungsi untuk mengefektifkan pelarutan dari mixer 1 ini. Nah, sebelum steamnya itu digunakan, ada suatu bahan yang dimasukkan ke dalam mixer tersebut, yaitu adalah air. Nah, di sini bahan yang dimasukkan sudah berbeda, yaitu bahan yang kedua, yaitu adalah H2O sendiri, ya, H2O. Dan setelah itu kita bisa lihat di sini adalah ada FC, ya, artinya flow controller, yang berfungsi untuk mengatur alur air ini, seberapa banyak air itu masuk ke dalam mixer. Setelah itu nanti akan dipompa dengan pompa nomor 11 dan dialirkan dengan flow controller juga dengan tambahan bahan nomor 13, yaitu dengan total bahan nomor 13 yaitu H2O. Ini H2O, natrium hidroksida, setelah itu ini natrium sulfat. Setelah itu campuran tersebut secara bersamaan 65 derajat dalam tekanan 1 atmosfer masuk ke dalam neutralizer. Di sini nanti akan dilakukan reaksi penetralan. Pada kali ini saya ingin menjelaskan tentang alur proses dari gudang 2, yang dimana gudang 2 ini terdapat bahan baku yaitu asam benzoat dan juga H2O, yang dimana asam benzoat dan juga H2O dialirkan menggunakan
belt conveyor, dan juga bucket elevator untuk menuju hopper. Yang dimana dari hopper ini dimasukkan bahan baku tersebut ke dalam mixer 2. Yang dimana mixer 2 ini adalah pencampuran antara asam benzoat, H2O dan juga metanol. Yang mana di sini dicampurkan saja dan tidak ada reaksi. Sebenarnya terdapat reaksi, namun reaksi tersebut kecil sehingga dianggap tidak ada reaksi. Pada mixer 2 itu ditambah steam untuk menaikkan suhu dari campuran tersebut. Setelah dicampurkan, campuran tersebut dipompa ke dalam reaktor 1. Di mana di reaktor 1 asam benzoat, metanol, dan H2O direaksikan dengan bantuan katalis yaitu H2SO4 dari tangki 1. H2SO4 sebagai katalis dari reaksi metanol dan juga asam benzoat. Dan reaksi tersebut karena bersifat eksotermis, maka membutuhkan air untuk suhunya. Maka pada reaktor 1 terdapat air dalam reaktor. Setelah direaksikan pada reaktor 1, campuran tersebut pompa dalam reaktor 2, yang dimana di reaktor 2 itu adalah penyempurnaan reaksi agar produk yang dihasilkan semakin baik dan produk yang dan reaksi yang jadi semakin bagus juga. Dan produk yang dihasilkan dari hasil reaksi tersebut adalah metil benzoat. Dan metil benzoat dipompa ke dalam kantor 1. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Jadi itu di dekanter ini kan itu pemisahan berdasarkan densitas. Jadi itu di sini tuh pemisahan antara metil benzoat, asam benzoat dengan metanol. Jadi itu untuk untuk metanolnya kan akan pergi ke alur 12 di mana atau bisa nyebutkan dengan yang akan pergi ke atas ini, ke bagian atas. Sedangkan metil benzoat dan asam benzoat itu akan pergi ke alur yang bawah ini, arus keluar yang bawah. Nah, jadi itu setelah keluar dari dekanter, dia akan masuk ke pompa dan akan langsung masuk ke PPHE. Nah, di PPHE ini metil benzoat dan asam benzoat yang masih dicampur ini dipanaskan hingga suhunya menjadi 143,8. Dan setelah itu dan setelah itu masuk lagi ke PPHE 2 di mana dipanaskan terlebih lagi. Nah, tapi kan di sini kan ada perbedaan antara PPHE 01 dan PPHE 02. Ini karena merupakan dua jenis PPHE yang berbeda. Kalau yang ini tuh PPHE single pipe, itu dia tuh gunanya itu tuh untuk memanaskan ekstrim. Itu tinggi dia, penaikan suhunya tinggi kalau PPHE 1. Nah, sedangkan kalau di PPHE 2 ini tuh double pipe, di mana double pipe ini tuh kenaikan suhunya tuh tidak setinggi tidak setinggi PPHE 1. Nah, lanjut setelah lewat PPHE 02 masuk ke HE01 atau heat exchanger, di mana suhunya dinaikkan lagi sebelum masuk ke menara destilasi, di mana ada dua arus keluar, yaitu arus atas dan arus bawah. Dan kita akan menjelaskan arus yang bawah terlebih dahulu, di mana akan dilanjutkan oleh teman saya. Penting selanjutnya. Ya, arus bawah itu nanti akan masuk ke reboiler. Tujuan dari reboiler ini untuk mengoptimalkan hasil dari metil benzoatnya ini yang mungkin masih tertinggal di bawah. Nah, di reboiler itu ada level control yang tujuannya untuk mensensor seberapa banyak isi dari reboilernya. Kalau misalkan isinya udah mencapai level atas, nanti valve-nya akan terbuka dan asam benzoatnya akan mengalir di arus 11 dengan suhu 247,9 dengan tekanan 1,07 atmosfer.
mengalir terus sampai si asam benzoatnya itu sampai ke level bawahnya. Kalau misalkan sudah sampai level bawah, nanti valve-nya akan tertutup. Setelah valve-nya tertutup, asam benzoatnya mengalir menuju PPHE dengan tujuan untuk dimanfaatkan panasnya di arus 11 sebelum akhirnya dibuang menuju UPL. Oke, baik, makasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya lagi. Nah, jadi kan tadi itu kalau yang di bawah ini adalah asam benzoat dengan sedikit air, yang di atas ini adalah yang menguap adalah metil benzoat dengan sedikit asam benzoat. Masih ada sedikit asam benzoat di sini. Nah, jadi itu setelah keluar dari menara destilasi itu masuk ke kondensor, di mana dia akan berubah fasa dari uap atau gas menuju menjadi cair. Setelah itu kan masuk ke dalam akumulator, di mana akumulator ini dikumpulkan terlebih dahulu untuk dikumpulkan sementara. Dan hingga kalau misalnya dalam akumulator ini mendapat level yang di atas, maka valve yang ada di sini di bawah LC06 akan terbuka dan yang di FC ini akan tertutup, sehingga pompa 09 ini akan memompa metil benzoatnya ke arus 10. Sedangkan kalau misalnya di level yang bawah, LC ini akan menutup, valve-nya akan menutup, dan FC akan terbuka, sehingga akan masuk lagi ke dalam menara destilasi untuk diuapkan kembali untuk mengurangi asam benzoatnya. Nah, lanjut ke arus 10 tadi tuh, setelah dari arus 10 tuh lanjut terus masuk ke PPHE, di mana panasnya akan dimanfaatkan untuk utilitas yang lain. Setelah itu masuk ke dalam cooler, di mana dia itu didinginkan lagi metil benzoatnya. Metil benzoatnya didinginkan lagi sehingga mencapai suhu 40 derajat. Terus masuk ke dalam tangki 3 yang berisi metil benzoat dan ada sedikit asam benzoat. Nah, itu adalah hasil dari dekanter bawah yang merupakan hasil dari metil benzoat ya? Iya, metil benzoat. Nah, selanjutnya akan membahas tentang hasil atas dari dekanter yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, lanjut. Oke, lanjut. Ini arus 12 atau hasil atas dari dekanter. Jadi hasil atas dari dekanter itu komponennya ada asam benzoat, metanol, H2SO4, metil benzoat dengan suhu 65 derajat dan tekanan 1 atmosfer. Jadi arus 12 ini diumpan ke dalam netralizer yang akan dicampur dengan arus 13 yang merupakan hasil dari mixer 1 tadi. Nah, arus 13 ini mempunyai komponen NaOH, Na2SO4 dengan suhu 65 derajat dan tekanan 1 atmosfer. Lalu hasil dari netralizer ini akan menjadi arus 14. Lanjut ya ke arus 14. Jadi arus 14 ini merupakan hasil dari proses netralizer yang tadi di dalam mesin netralizer. Di dalam netralizer ini terjadi netralisasi mengubah H2SO4 menjadi NaSO4 dengan reaktan NaOH. Jadi komponen dalam evaporator ini atau arus 14 yaitu metanol, metil benzoat, NaSO4, natrium benzoat dengan suhu 65 derajat dan tekanan 1 atmosfer. Jadi NaSO4 ini kan berbentuk padatan dan heterogen, oleh karena itu dipisahkan dengan evaporasi. Nah, nanti hasil evaporasi ini terdapat jadi 2, yaitu nanti ada di arus 15 dan arus 16. Jadi itu nanti hasil bawah dari evaporator itu adalah arus 15 yang komponennya itu ada metanol, metil benzoat dikit, dan NaSO4 dan natrium benzoat dengan suhu 98,9 derajat Celcius dan akan dialirkan ke UPL. Oke, makasih. Dan selanjutnya adalah hasil atas evaporator.
Untuk hasil atas dari evaporator 1 itu berwujud gas yang terdiri dari air dan metanol. Hasilnya nanti itu akan masuk ke kondenser 2 untuk mengubah pastinya itu menjadi cair. Kemudian itu disimpan terlebih dahulu di akumulator 2. Bahan yang disimpan di akumulator 2 itu akan diumpan ke stripper 1 yang bertujuan untuk memurnikan bahan, yaitu mengurangi kandungan air pada metanol dengan cara distilasi. Oke, lanjut hasil bawah dari stripper 1. Hasil bawah stripper itu air dan sedikit metanol. Air dan sedikit metanol ini dimasukkan ke reboiler dipanaskan ke suhu 103,1 derajat Celcius. Tujuan di reboiler itu untuk memanaskan kembali cairan agar dapat diuapkan kembali. Jadi di reboiler ini yaitu air dan sedikit metanol, sebagian ada yang dimasukkan ke dalam stripper dan sebagian lagi ada yang langsung ke UPL atau unit pengolahan limbah. Yang masuk ke stripper setelah fasanya berubah menjadi gas itu sama seperti di menara destilasi. Sebelumnya kan cairan masuk ke tray. Nah, gas yang dari reboiler itu masuk kan. Nanti gas dan cairan ini akan berkontak. Jadi metanol yang terbentuk ke atas dan air menjadi hasil bawah. Oke, udah ya. Makasih. Dan selanjutnya yang terakhir kita membahas arus 18, yaitu hasil atas dari stripper, di mana merupakan metanol dan ada sedikit air kalau tidak salah. Jadi itu di arus 18 ini tuh metanolnya itu masuk ke dalam kondensor, di mana berubah fase dari gas menjadi cair dan dikumpulkan lagi di akumulator, di mana setelah mencapai level tertentu dan valve ini terbuka, maka pompa 14 akan mengumpankan metanol cairnya itu kembali ke mixer 1, di mana semua arus prosesnya itu akan terulang kembali gitu. Dan juga di sini tuh kalau misalnya dari hasil metanolnya kurang dari stripper 1 tuh ada juga nih pipa yang menyambung ke ini tangki 02 yang berisi metanol, yang jika kurang dari stripper akan ditembakkan oleh pompa 04 ke dalam mixer. Oke, mungkin itu saja dari kami. Penjelasan tentang PFD dari kelompok 15. Mungkin sekian saja dari kelompok 15. Bila ada salah mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.